tahu HbA1c ku ternyata cukup tinggi, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri dengan kondisi yang ada. Hai, makan ayam geprek pakai sambal terasi. Good morning, semangat pagi. Aku tuh pengen cerita sama teman-teman. Sebelumnya di Oktober 2022 yang lalu, aku sempat shock banget. Kenapa? Karena ternyata aku didiagnosa sebagai diabetes. Saat itu sebenarnya sih jujur nggak nyangka banget, dan itu bukan oleh dokter penyakit dalam tapi justru oleh dokter kulit, yang akhirnya aku coba tes HbA1c-nya ternyata cukup tinggi dan itu 11,8. Sejak tahu HbA1c ku ternyata cukup tinggi, aku awalnya sih sebenarnya nggak bisa berdamai dengan diri sendiri dengan kondisi yang ada, tapi kemudian ya sudahlah ya, life must go on. Jadi apapun yang terjadi, hidup terus jalan. Salah satunya sejak saat itu didiagnosa diabetes itu, kemudian ya pola hidupku sudah mulai berubah. Aku mulai jaga makan. It's not easy, but I have to try. Kalau misalkan lagi nggak mager, biasanya emang aku masak sendiri sih. Jadi aku tahu betul komposisi bahan makanan yang harus aku makan. Cuman ya namanya anak muda ya, kalau misalkan lagi mager ya tinggal pesan online aja. Tapi tetap aku pikirkan tentunya dengan pilih-pilih komposisi makanan yang ada. Misalnya karbohidratnya harus berapa penukar karbohidrat gitu kira-kira. Nah, sebenarnya activity yang bisa menurunkan gula darahku itu cukup banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga ini biasanya aku lakukan adalah dengan berlari, kemudian jalan cepet aja gitu. Durasinya nggak harus lama, setidaknya 30 menit sampai dengan 40 menit. Selain itu, saya juga biasanya ikut event running sih kalau misalkan pas weekend. Kenapa? Karena bisa bikin mood jadi lebih bagus. Tapi kalau misalkan sahabat lu mager, bisa kok workout di rumah saja. Dengan olahraga yang awalnya cuma seminggu sekali, kemudian jadi 4 hari dalam 1 minggu, rasa-rasanya memang beda banget di badan ini. Jadi bikin moodku itu lebih berasa banget. Jadi istilahnya kayak lebih good mood gitu. Nah, selain olahraga ini bikin moodku jadi lebih baik, badanku juga lebih fresh, bahkan lebih fit dari biasanya. Kenapa sih saya lebih baik dalam mengelola diabetes saya saat ini? Karena kebetulan waktu itu ada event di kantor tentang pentingnya berdamai dengan diabetes. Saat aku ketemu dengan Coach Nadia pada event tersebut, tumbuh rasa pengen ngobrol banyak hal mengenai diabetes, dan akhirnya yang awalnya aku tuh takut banget sebenarnya ngobrol dengan dokter penyakit dalam karena seserem itu loh ngomongin diabetes gitu. Akhirnya aku kenal lah sama aplikasi yang namanya Loop Health, dan memang aplikasi itu sangat membantu, apalagi sebenarnya dulu aku nyari loh aplikasi yang seperti ini, tapi sampai saat ini belum nemu, dan saat itu di Agustus 2023 kemarin aku menemukan aplikasi itu. Nah, di aplikasi Loop ini kan sebenarnya banyak fitur yang ada, dan yang paling aku suka itu adalah chat langsung dengan para coach di sana. Kalau menurut aku sih coach ini sangat baik-baik banget ya, karena sebelumnya buat konsultasi yang seperti ini tuh cukup mahal, tapi dengan aplikasi Loop bisa konsultasi tuh hampir setiap menit dengan para coach yang ada di sana. Karena kayak berasa tuh punya dokter pribadi gitu loh. Siapa sih yang mau ngobrol dengan kita mengenai makanan yang kita makan tuh sebenarnya mengandung berapa penukar karbohidrat sih. Nah, kemudian banyak hal lah. Pokoknya bener-bener deh, aplikasi Loop ini sangat luar biasa ngebantu aku buat mengontrol apa yang aku makan. Saya selalu mengikuti saran dari coach, ditambah olahraga saya yang rutin, sehingga gula darah saya selalu stabil. Awalnya di Oktober 2022 yang lalu, HbA1c saya di angka 11,8. Sejak kenal Loop, saya sudah nggak perlu khawatir lagi atau bahkan insecure. Karena sebenarnya hanya tinggal bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur saja.
diabetes itu bisa kita lawan. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi sahabat Loop di luar sana. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Don't give up dan semangat ya!